Puji nama Tuhan, kita masih dapat bertemu kembali bersama-sama di dalam ibadah ini. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Bahkan cerita ini dimulai dari pasal yang ke-13. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memerintahkan dan mengingatkan berulang-ulang kepada umatnya supaya jangan takut, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang disembah oleh umatnya adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia sanggup menolong kita. Tema khotbah kita pada hari ini adalah ketakutan yang mendatangkan hukuman, atau dalam bahasa yang sederhana, ketakutan yang berlebihan dapat mendatangkan murka Allah. Saudara, ketakutan yang berlebihan sama dengan tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kuasa Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meremehkan Tuhan yang dapat menolong dirinya. Hal inilah yang diperingatkan kepada kita supaya jangan takut. Sebab jika kita tidak melepaskan ketakutan dalam kehidupan kita, dan ketakutan terus menguasai kehidupan kita terus menerus, maka akan ada hukuman yang menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, merupakan sebuah cerita kehidupan yang penuh dengan warna. Ada saatnya mereka mengalami mukjizat Tuhan. Tuhan menyatakan perbuatan ajaib yang luar biasa dalam perjalanan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menang menghadapi musuh. Orang Israel dikenal karena setiap musuh dikalahkan oleh mereka. Namun di sisi lain, dalam Bilangan pasal 14 ini menjelaskan bagaimana umat Israel mengalami ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang dalam, ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang dialami oleh orang Israel merupakan gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali juga dalam situasi yang mencemaskan, situasi yang kita alami dapat membuat kita menjadi takut. Ketika ketakutan itu terus menguasai kita, maka ketakutan itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita memeriksa dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang menjadi penyebab bangsa Israel menjadi ketakutan luar biasa? Kita membaca di dalam Bilangan 13 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa,
orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel dalam perjalanan dan hampir tiba ke Kanaan, Musa mengutus 12 orang pengintai. Lalu Musa memilih dari ke-12 suku orang-orang yang terbaik, pemimpin mereka, orang-orang yang hebat, untuk diutus mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Biasa dalam satu strategi peperangan seperti itu. Sebelum kita memasuki satu tempat di mana kita akan mendudukinya, pasti kita akan menyelidiki terlebih dahulu. Pasti kita mengintai. Sebagaimana Musa katakan, ketika kamu mengintai, perhatikanlah apakah orang-orang di sana kuat, apakah mereka mendiami tempat yang terbuka atau kubu-kubu pertahanan ya yang kuat. Selidikilah semua itu, bagaimana keadaan di sana. Lalu ke-12 pengintai itu pergi. Mulailah mereka menyelidiki tanah Kanaan, orang-orang yang mendiami tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, setelah 40 hari mereka kembali untuk membawa berita tentang apa yang mereka dapati. Tetapi apa yang mereka sampaikan kepada bangsa Israel, itulah yang menjadi ketakutan yang luar biasa. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang berlebihan karena mereka membawa kabar busuk. Mereka membawa kabar yang menakutkan. Mereka mengatakan orang-orang yang ada di Kanaan, orang yang tinggi-tinggi perawakannya, orangnya besar dan kuat. Mereka memiliki tembok-tembok yang kokoh dan kuat. Tidak mungkin kita dapat mengalahkan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi penyebab ketakutan pada mereka. Karena informasi dari ke-10 pengintai tentang tantangan yang akan mereka hadapi. Mereka berkata kita tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka menjadi ketakutan karena informasi yang dibawa oleh pengintai itu. Kanaan merupakan tempat yang disediakan Allah bagi umatnya. Ketika Allah memimpin umatnya ke Kanaan, bukan berarti bahwa tempat di mana Allah janjikan tidak ada tantangan. Tetapi Allah menjanjikan bahwa kalau ada tantangan, Allah ada bersama dengan mereka. Dan mereka pasti dapat mengalahkannya. Tetapi informasi yang masuk, seperti yang sudah saya baca dalam Bilangan 13 ayat 28 dan 32, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar yang busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, memang tidak dapat dipungkiri ketika mereka meneliti dan mengintainya, mereka menemukan bangsa yang kuat, bangsa yang tinggi-tinggi perawakannya. Bahkan mereka mengatakan kami seperti belalang di hadapan mereka. Dan mereka juga menganggap kami seperti belalang. Nah, ketakutan yang berlebihan inilah yang mendatangkan hukuman bagi mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati menghadapi informasi yang kita dengar menguasai kita dan melemahkan iman kita. Kita jangan membesar-besarkan masalah yang ada, karena hanya akan menambah ketakutan saja. Situasi sekarang memang menakutkan. Peperangan tidak akan pernah berakhir melawan virus corona. Tetapi Bapak Presiden katakan melalui Bapak Daniel Ronda, dia katakan mari kita berdamai dengan virus corona. Dengan kita berdamai, maka kita akan saling memperhatikan satu sama lain. Memperhatikan mereka yang sedang berjuang di rumah sakit. Memperhatikan orang-orang yang kena dampak karena virus corona ini. Saudara, mari kita memikirkan akan hal ini. Saling membantu, saling menolong. Karena peristiwa ini tentunya ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ekonomi menurun dan lain-lain.
Belum lagi yang terserang langsung kena penyakit COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun berita ini menakutkan kita, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut, jangan takut, sebab Tuhan berperang bersama dengan kita. Aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub katakan, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kemudian hal yang kedua, akibat ketakutan yang berlebihan, bangsa Israel mengekspresikan ketakutannya. Seperti dalam Bilangan 14, 1 ayat 2. Di sana dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada Allah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Akibat ketakutan yang berlebihan, bangsa Israel menangis dengan suara yang nyaring sepanjang malam, seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kemudian mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka mempersalahkan Tuhan dalam ayat yang ketiga dalam Bilangan 14 ini. Ketakutan membuat orang Israel berpikir negatif terhadap Tuhan. Lalu kemudian pada bagian berikutnya, ketika mereka mengatakan, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, itu menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan stres, depresi berat. Mereka ingin mati, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Sudah dikasih dalam Tuhan, itulah ekspresi ketakutan yang berlebihan ketika mendengar berita yang buruk, berita yang busuk disampaikan oleh 10 pengintai itu. Bahkan mereka mengambil keputusan yang salah. Dalam Bilangan 14:4, ketakutan menyebabkan orang Israel berusaha menyusun rencana untuk menyelamatkan diri, dan menurut mereka rencana itu adalah yang tepat. Lalu mereka mengumpulkan orang-orang Israel, dan mereka merencanakan untuk mengangkat seorang pemimpin untuk mengembalikan mereka ke Mesir. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketakutan yang berlebihan dapat membuat kita tidak dapat bersyukur kepada Tuhan, membuat kita menangis seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan, membuat kita bersungut-sungut, membuktikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Maka disebut dengan bangsa yang tegar tengkuk. Padahal berkali-kali mereka melihat mukjizat Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Mereka membiarkan ketakutan itu menguasai mereka, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, seharusnya sikap kita berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak hal yang dapat mendatangkan kekhawatiran dalam hidup ini, yang menyebabkan ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, Tuhan mengendalikan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Dia dan menaruh harapan kepada Tuhan, maka Dia akan melepaskan kita dari semua pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, kita akan melihat ketika bangsa Israel dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan, mereka mendapatkan hukuman Tuhan. Kita membaca dalam Bilangan 14 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saya mencatat paling tidak ada 5 hukuman. Yang pertama, Allah memukul mereka dengan penyakit sampar dan akan melenyapkan mereka. Ayat yang ke-12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Hidup di tengah-tengah dunia ini banyak hal yang menakutkan, dan juga
ketika ketakutan itu menguasai kita, tidak mustahil bahwa penyakit sampar itu juga akan menyerang kita. Saat ini kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan sampar corona. Boleh katakan bahwa virus corona yang sedang mewabah sama dengan penyakit sampar yang sedang melanda umat manusia. Apa kesalahan manusia? Mengapa semua itu terjadi? Kalau Alkitab mengatakan Allah memukul mereka dengan penyakit sampar dan akan melenyapkan mereka karena mereka mengalami ketakutan yang berlebihan dan mereka mendapatkan hukuman. Jadi sampar itu adalah hukuman bagi mereka yang tidak percaya. Seperti yang saya katakan, orang yang takut berlebihan karena tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, hukuman yang kedua, Allah tidak mengizinkan mereka yang telah 10 kali mencobainya masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang ku perbuat di tanah Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Rupanya sudah 10 kali bangsa Israel itu mencobai Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka untuk tidak masuk tanah perjanjian yang dijanjikan Allah dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yang berikutnya, hukuman Allah yang ketiga, yaitu semua orang yang berumur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun. Perhatikan ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa mereka bersungut-sungut? Tadi sudah sampaikan, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak dapat bersyukur kepada Tuhan, tidak dapat melihat bagaimana perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu menyebabkan mereka dihukum. Setiap generasi Israel yang berumur 20 tahun ke atas tidak dapat menginjak tanah Kanaan. Termasuk juga Musa. Karena Musa juga pernah membuat kesalahan. Hanya karena dia marah kepada bangsa Israel, di mana dia memukul batu dengan kemarahan, dan pada akhirnya dia hanya dapat melihat tanah Kanaan di akhir kehidupannya. Alkitab mencatat ketika ia ada di Gunung Nebo, dia melihat tanah Kanaan. Tuhan menjawab doanya untuk melihat seluruh tanah perjanjian yang dijanjikan kepadanya. Hukuman yang keempat, orang Israel harus mengembara kembali 40 tahun lamanya di padang gurun. Dalam ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Mesir dan tanah Kanaan itu tidak begitu jauh, sama jaraknya seperti kurang lebih seperti Sintang ke Pontianak. Mungkin hanya ditempuh dengan 7 jam perjalanan bis, atau mungkin dalam perjalanan kaki mungkin hanya 2-3 hari atau seminggu sampai. Saudara, ketika mereka sudah mendekati tanah perjanjian itu, tapi karena mereka melakukan satu kesalahan, tidak mempercayai Tuhan dan ketakutan yang berlebihan, mengakibatkan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mereka kembali berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dalam ayat yang ke-34 dijelaskan. Kemudian yang kelima, hukuman yang kelima terhadap ke-10 pengintai yang menyampaikan kabar busuk itu, mereka kena tulah dan mati. Ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihatlah, ketakutan mendatangkan hukuman. Karena ketakutan membuktikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita meragukan Tuhan, kita meremehkan Tuhan yang dapat menolong kita. Padahal sudah banyak kesaksian yang kita lihat dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak kita telah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan? Berapa banyak kita telah melihat kesaksian bagaimana Tuhan menolong orang dengan mukjizatnya? Bagaimana kita melihat Alkitab menjelaskan kepada kita perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang telah Tuhan lakukan, yang menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, yang meneguhkan dan menguatkan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang menakutkan, bahkan kematian sekalipun,
Mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan mengalami ketakutan yang berlebihan. Mari datang kepada Tuhan sebelum terlambat, sebelum hukuman menimpa kita. Dan Tuhan ingin memberkati kita semua. Sama seperti Ayub yang mengatakan, ketika ia diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu hebat, pada akhirnya dia berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu Tuhan sanggup melepaskannya dari pencobaan yang dia alami saat itu. Tapi dia bersabar dan setia menunggu jawaban Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika ia setia dan taat dan mengimani percaya kepada Tuhan dan menaruh dalam pikirannya pola pikir yang baik, karena dia mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, karena ia Allah yang berdaulat, ia sanggup melakukan segala sesuatu. Maka Ayub bertahan dalam penderitaannya. Pada akhirnya Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kekayaan yang padanya. Bahkan Tuhan memberikan istri dan anak-anak yang cantik, yang dikenal di seluruh dunia ketika itu. Luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Memang peringatan yang keras, tema juga keras. Ketakutan akan mendatangkan penghukuman. Memang demikian Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita melepaskan ketakutan yang ada pada kita. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup Anda. Karena ketakutan itu akan dapat mendatangkan hukuman bagi kita. Karena kita tidak lagi mempercayakan Tuhan. Andalkanlah Dia, taruhlah harapan kepada Dia. Karena Dialah Allah yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Tuhan menegaskan bahwa kita akan memiliki masa depan yang pasti dalam kehidupan kita. Jangan meragukan Dia. Tetap setia dan taat kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena kita tahu saat yang terindah Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ia tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya.